untuk memperbaiki. Ini sifatnya kita santai saja, kalau misalnya Dek Diana tidak pakai kamera juga tidak apa-apa. Jadi sini santai, mungkin ada Dek Silvi juga, barangkali juga lagi beraktivitas lain, nggak apa-apa. Kami mencoba mencari bukan trial, bukan coba-coba ya, tapi memang yang coba kami usulkan, dan alhamdulillah di ACC oleh tim kami ada tim evaluasi untuk kurikulum. Dari di UB ini juga ada namanya LPP, jadi Lembaga Pengembangan Pendidikan. Ini kami juga sudah direkomendasikan dan melalui akreditasi internasional ASIIN dengan skema by research ini diharapkan lebih baik dari program kami sebelumnya. Yaitu mungkin adik-adik tahu bahwa di kami ini yang paling banyak peminatnya adalah kemarin dengan konsep by research. Dengan fast track, dengan konsep fast track. Namun perlu diketahui bahwa fast track di FK itu tidak sama dengan fast track di fakultas lain. Fast track di FK itu kita mulai dari tahun 2009. Sedangkan fast track di UB ini baru mulai di tahun 2020. Kenapa saya tahu? Karena kebetulan pada saat yang sama saya staf ahli di WR1, jadi proses di kurikulum, perbaikan dan lain sebagainya ini relatif mengikuti. Jadi dari kalau fast track lain itu kan boleh nabung ya, karena juga mereka tidak harus menyelesaikan profesi. Nah, di kedokteran tidak bisa seperti itu. Maka itu kami mengusulkan, mohon maaf, mengusulkan untuk pengganti dari skema fast track yang lalu itu adalah dengan by research. Secara umum, saya rasa pada saat ordik KPS ataupun koordinator pendidikan sudah menjelaskan apa itu program fast track, program by research. Nah, research seperti namanya, sebenarnya perkuliahan itu tidak dominan. Jadi sebenarnya perkuliahan ini tidak dibatasi harus berapa SKS. Tetapi bahwa dari pertor yang ada itu memang minimal ada SKS yang memang dikhususkan untuk tatap muka. Dan itu untuk adik-adik ini ada di mata kuliah elektif yang nanti akan menunjang kuliah scientific communication dan juga ada perkuliahan. Perlu saya tekankan bahwa sebenarnya adik-adik ini ditugaskan secara mandiri, karena dengan by research itu diharapkan kami berasumsi bahwa adik-adik ini sudah sangat siap untuk melakukan penelitian dan menyelesaikan S2-nya dengan tanpa terlalu banyak kami memberikan materi-materi klasikal. Ya, jadi dengan demikian apa-apa yang adik-adik kerjakan itu bisa kami rekognisi sebagai suatu aktivitas yang bisa dipertanggungjawabkan. Artinya kami juga bisa mengakses bahwa kegiatan yang adik-adik lakukan ini memang betul-betul kegiatan ilmiah yang menunjang disertasi adik-adik dan sesuai dengan kurikulum yang ada di S2 Biomedik. Nah, salah satu PIO atau program education outcome atau capaian lulusan S2 Biomedik Fakultas Kedokteran itu antara lain adalah alumni ini harus mampu melakukan komunikasi ilmiah. Nah, salah satu komunikasi ilmiah yang kami terapkan di sini adalah melalui mengikuti berbagai macam conference, ya. Jadi terutama adik-adik sebagai presenter. Apakah tidak boleh saya mengikuti seminar ilmiah sebagai attendance saja atau sebagai peserta saja? Silahkan, tapi itu porsinya akan sangat kecil. Ya, jadi nanti pada materi ini adik-adik diwajibkan mata kuliah ini ya, pada mata kuliah ini adik-adik diwajibkan untuk mengikuti dan mendaftarkan kegiatan ilmiah yang sudah adik-adik kerjakan untuk dikomunikasikan pada suatu kelompok ilmiah tertentu. Ya, apakah itu sifatnya nasional, sifatnya internasional atau regional, monggo. Dan itu semua ada orang penilaiannya. Ya, jadi kami akan mengkonversi seberapa cukup
adik-adik mengikuti seminar-seminar ini dan juga workshop ini, sekaligus saya menjelaskan untuk workshop yang bisa dilakukan sebagai kegiatan untuk menggantikan 2 SKS yang memang dibutuhkan di sini yang tercantum. Jadi sebagai informasi bahwa satu SKS-nya di S1 itu tidak bisa kemudian kita samakan dengan satu SKS-nya di S2 dan S3. Ya. Di Dikti ini memang ada standar SN Diktinya, Standar Nasional Pendidikan Tinggi itu memang ada. Satu SKS itu berapa jam yang harus adik-adik tempuh. Ada perkuliahan tatap muka, ada belajar mandiri, ada tugas terstruktur. Semuanya totalnya bisa sampai 170 jam. Nah, ketika kami mengacu ke standar internasional ASIIN, hitung-hitungan yang sudah disepakati adalah bahwa satu SKS atau satu ECTS ya, ECTS itu sama dengan SKS-nya kita. ECTS itu mengacu ke European Standard Unit hitungannya di kita SKS itu adalah bahwa satu SKS itu equal dengan 25 sampai dengan 30 jam per minggu. Nah, itu tentu nilainya akan sangat minim. Karena ada workshop itu yang hitungannya beberapa jam, mengikuti beberapa kali, beberapa minggu, gitu, dan mungkin tiap Sabtu Minggu itu ada kegiatannya, atau mungkin 4 hari, sehingga setara dengan sekian jam, 120 jam misalnya. Nah, itu baru kemudian kita bisa lakukan sebagai sebagai konversi untuk mata kuliah Scientific Communication. Ya, jadi mungkin itu yang saya sampaikan. Reguler juga demikian ya, saya rasa. Nah, untuk adik-adik fast track ini memiliki jatah, kok fast track ya, by research, ini memiliki jatah dari prodi yang sudah kita alokasikan dari UKT, unit cost yang kita hitungkan itu termasuk mengikut sertakan adik-adik dalam berbagai macam seminar. Tapi semuanya ada batasnya, ada jatahnya, yang nggak bisa kita mengikuti setiap seminar kita mengajukan ke prodi, itu tidak bisa. Ya, jadi nanti kalau memang adik-adik, saran saya juga mungkin nanti ketika akan mengikuti seminar tertentu atau mengikuti workshop tertentu, sebaiknya dikonsultasikan ke prodi dulu atau mungkin ke saya sebagai PCMK. Apakah ini nanti kira-kira bisa diakui? Ya, karena kemarin kebetulan ada yang mengikuti conference jauh, tapi dia hanya sebagai peserta. Kemudian dia hanya duduk manis ya, jamnya juga nggak banyak, cuma 1 hari itu pun nggak full. Nah, itu kan sayang di waktunya ya. Maka itu nanti mungkin alangkah baiknya jika ada berkeputusan untuk mengikuti conference, mengikuti workshop tertentu, silakan ditanyakan dulu ke saya atau ke prodi, mungkin bisa kebetulan KPS dan SPS saat ini tidak di tempat, bisa ke saya langsung. Ini saya juga agak marahin mereka kemarin kok pergi bersama-sama gitu, tidak ada dua-duanya di tempat. Nah, nanti silakan berkoordinasi dengan kami untuk bisa memastikan apakah kegiatan yang akan adik-adik ikuti ini bisa nanti dikonversikan menjadi pengganti atau direkognisi untuk mata kuliah Scientific Communication dan juga Scientific Communication dan juga workshop. Begitu. Nah, terutama yang kita utamakan juga kami memberikan kesempatan pada adik-adik untuk mengikuti berbagai macam lomba, terutama saintifik misalnya, Bu saya ingin mengikuti lomba presentasi apa gitu, itu boleh, silakan. Dan itu nanti kalau diajukan ke prodi, saya sudah sampaikan ke Dr. Happy bahwa memang anggaran untuk mahasiswa mengikuti berbagai kegiatan ilmiah yang sifatnya perlombaan itu memang kita agendakan juga, gitu. Ya. Bahkan adik-adik juga berkesempatan mengikuti outbound ataupun kegiatan-kegiatan di luar. Saat ini kita punya Sakura program misalnya yang 2 minggu jalan-jalan ke Jepang, lumayan kan? Terutama diharapkan nanti yang memang mau melanjutkan di sana. Gitu.
Dan itu free ya, free kita berikan pendanaan untuk itu. Oke, mungkin karena pengantar ya, jadi mungkin nanti saya rasa saya juga bukan orang yang berpengalaman dan berprestasi di bidang presentasi, scientific presentation dan lain sebagainya. Cuman karena dari kecil itu dipaksa, dari saat S1 itu saya terpaksa dan dipaksa untuk mengikuti beberapa conference dan alhamdulillahnya kok ya Andelalah selalu, bukan selalu ya, hampir sering kali mendapatkan penghargaan, misalnya Best Oral Presentation atau apalah yang Investigator Awards segala macam kayak gitu-gitu, sehingga saya sendiri nggak tahu kenapa, cuman prinsipnya adalah kita mendeliver informasi itu secara sederhana, tidak terlalu ribet karena tentu kita harus memperhatikan audiens. Oleh karena itu pada kuliah materi ini, saya rasa materi pertama dan mungkin satu-satunya di mata kuliah saintifik, mungkin saya hanya izin mengingatkan kembali adik-adik, saya rasa ini bukan hal baru ya. Jadi ketika adik-adik presentasi itu apa-apa saja yang perlu diperhatikan, mungkin saya hanya ingin mengingatkan. Untuk scientific presentation itu perlu mempersiapkan apa saja gitu ya. Satu hal yang bahwa saya juga sering kali menjuri ya, baik itu PKM tingkat nasional, tingkat UB maupun tingkat fakultas, ataupun pada event-event internasional, misalnya Medical Fiesta, itu sampai pesertanya juga ada dari Thailand, India, Maldives, dan lain-lain. Ataupun saya mengikuti berbagai macam conference ilmiah yang sifatnya internasional, yang rata-rata bukan dari kita, bule-bule yang presentasi rata-rata background yang digunakan adalah putih. Apakah enggak boleh kita misalnya, ini mohon maaf ya, ini saya nggak sempat mengupdate, ini ada update tapi saya nemunya ini ya, ini 2016, ini saya berikan di mata kuliah elektif di adik-adik. Saya mohon maaf tapi kurang lebih ya seperti itu aja kok, nggak macam-macam ya. Jadi relatif plain gitu. Backgroundnya itu kalau mereka gunakan selalu putih. Kenapa? Itu kalau kita menempel saja masih pantas, masih cocok gitu ya. Beda kita memilih background. Kemudian berikan macam-macam gambar, ada hasil-hasil penelitian yang warna hijau, hasil imunofluorescens, akan sangat tidak jelas dan itu akan sangat mengganggu hasil-hasil penelitian kita. Apakah boleh misalnya di pinggirannya itu kita memiliki template yang misalnya kita di FK ini punya template ya, Fakultas Kedokteran ada di pinggir bawahnya sini, Fakultas Kedokteran UB, kemudian ada logo UB di kanan, boleh. Untuk dasarnya ini biasanya putih, biasanya. Tapi adik-adik boleh memilih dan mencoba. Ya, silakan. Saya ini nggak ada paksaan, ini saya hanya share saja ya. Saya juga pernah menjuri itu dengan sangat menyesal. Itu ada presentasi yang apa namanya, kontennya sangat baik, tapi mereka presentasi secara tim bertiga, kebetulan nggak salah timnas mungkin ya, itu mereka memberikan animasi yang terlalu berlebihan kok menurut saya. Jadi nggak fokus ke apa yang ingin disampaikan. Ya, mungkin karena mereka masih istilahnya masih anak-anak ya, senang-senangnya animasi gitu. Tapi jadi kita bingung. Bukan malah terganggu gitu, nggak menikmati apa yang disampaikan. Yang kedua, mungkin mereka ingin memberikan sesuatu yang berbeda. Mereka memberikan background sound, lagu atau instrumen apa gitu, instrumentalia apa gitu ya. Itu justru akan mengganggu presentasi mereka. Sekalipun mereka presentasi sambil ngotot-ngotot, nggak kedengeran. Dan satu lagi bahwa presentasi itu kita pasti kepingin yang mendengarkan enak gitu ya. Jangan tone-nya itu tinggi terus sampai kadang-kadang saya ikut apa hampir gagal napas gitu ya. Jadi nahan napas gitu sampai capek dengarnya. Oleh karena itu intonasi ini juga perlu dijaga gitu supaya yang dengar nggak capek, tapi ya jangan kemudian nggak semangat, yang dengar juga jadi tidur. Gitu ya. Jadi hari ini mungkin saya akan mengingatkan kembali tentang introduction, how to make good scientific presentation, dan juga beberapa contoh. Nanti adik-adik bisa melihat. Jadi untuk presentasi itu biasanya awal kita menyampaikan introduction. Ya, introduction itu sebenarnya wajah dari apa sih yang mau saya sampaikan di situ. Apa latar belakangnya? Itu mesti ada di situ.
Ya, kemudian yang penting sekali adalah bahwa apa yang ingin saya sampaikan ini harus layak jual. Artinya bukan kemudian kita dapat uang gitu ya, tapi orang itu akan memalingkan mukanya ke kita gitu. Karena tertarik meskipun bidang ilmunya berbeda. Oleh karena itu kita harus memilih mana-mana yang terlalu dalam, mana-mana yang tidak perlu disampaikan. Kadang-kadang mahasiswa itu selalu bimbingan saya terutama sebelum presentasi saya selalu minta mereka presentasi dulu di depan saya. Karena apa? Timing, waktu itu sangat penting juga. Karena sebagus apapun, kalau waktunya nggak nutut ya percuma. Karena pada event-event besar itu kita waktunya sangat strict. Kita misalnya diberi waktu 8 menit. Bu, kok cuma 8 menit kan sebentar sekali. Ngomong 8 menit itu panjang loh. Gitu. Artinya kita harus bisa memanfaatkan 8 menit itu menjadi waktu yang efektif untuk deliver apa yang ingin kita sampaikan. Jadi yang nggak penting nggak usah dulu. Ini nggak ada penjelasannya, Bu, nggak jelas nanti gini-gini. Coba dulu. Nanti kalau misalnya memang nggak jelas, orang kan akan bertanya. Lebih detailnya baru kita jawab lebih detail lagi. Gitu. Jadi ya how to do it, ya some ideas and tips ini ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, boleh kita lakukan, dan mana yang tidak boleh kita lakukan. Ya, jadi introduction itu suatu hal yang penting untuk membangun konteks yang ingin kita sampaikan. Misalnya kita mau menjelaskan bahwa bahan A itu ternyata bisa loh menghambat pipargama untuk diabetes. Nggak bisa kita langsung introduction itu langsung pipargama ini terletak pada sel apa bla 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 mekanisme hambatannya, nggak bisa begitu. Berikan dulu secara general, pipargama itu nanti kita fokus pada disease apa, diabetes misalnya. Sebutkan dulu, diabetes saat ini menjadi masalah besar, baik di Indonesia maupun di worldwide, bla bla bla. Begitu. Jadi, muatan besarnya itu kelihatan dulu. Baru kemudian kita dari yang ini start, mulailah dengan yang general, baru kemudian yang spesifik. Jangan langsung ke spesifik, orang akan bingung. Kemudian disimpulkan di end general. General kenapa? Kesimpulan kita itu harus besar. Suatu kesimpulan yang memiliki impact yang besar. Dari hal kecil yang kita teliti ternyata memiliki impact besar. Contoh misalnya tadi hambatan pada pipargama ternyata bisa kok digunakan untuk anti diabetes. Padahal diabetes itu kan mekanismenya bisa banyak. Itu antara lain yang dimaksudkan. Kemudian purpose of a research talk. Jadi beberapa hal yang tidak penting adalah misalnya impress the audience dan yang luar biasa over eye catching gitu. Eye catching memang harus ya, cuman ya jangan terlalu berlebih lah, standar aja gitu. Ini mungkin ada pengalaman ya, kebetulan dulu saya pernah karena apa istilahnya ya nggak usah diceritakan lah ya. Saya dulu pernah menempuh studi di Kumamoto University di Jepang itu. Standar untuk kostum resmi itu hitam. Tidak ada pilihan lain. Mau laki-laki, perempuan hitam. Apalagi student udah nggak ada pilihan. Kalau sensei masih kadang-kadang abu-abu tua, kadang-kadang biru dongker itu masih ini. Tapi kalau student itu nggak ada apa namanya nggak ada pilihan lain selain jas warna hitam. Sudah itu mau pakai rok mau pakai celana silakan. Tapi jas hitam itu adalah suatu keharusan. Nah, itu kita harus mempelajari di mana kita akan presentasi, di situ kita juga harus menghargai. Ya. Kemudian tell them all you know about the subject. Jadi apa yang saudara ketahui tentang misalnya saya meneliti tentang bunga telang. Semua hal tentang bunga telang disampaikan. Nggak perlu. Sampaikan hal-hal yang relevan, cukup. Yang memang diperlukan. Kemudian present every little detail of your work. Jadi tidak perlu semua yang kita kerjakan itu kita laporkan. Saya menggunakan ekstrak ini dengan cara saya memotongnya dengan pisau jenis ini, ya nggak perlu gitu ya. Cukup dipotong kecil supaya luas permukaannya besar dan seterusnya. Ya. Nah, tetapi yang kita lakukan adalah bukan yang tadi ini ya, tapi yang sebelah kanan. Give the audience a sense of what your idea atau your work. Jadi sebenarnya ide apa sih yang ingin kita sampaikan, itu intinya yang kita mau sampaikan. Kemudian make them want to read sehingga mereka tertarik untuk membaca tulisan kita kalau seandainya kita punya
papernya. Jadi biasanya kan untuk conference apa gitu kita mengirimkan abstrak ya. Kalau mereka kurang puas dengan apa yang judul saja, mereka pasti baca abstrak kita, sehingga mereka lebih paham dengan isi konten kita yang kita sampaikan. Kemudian get feedback on your work. Jadi apa masukan-masukan dari audience ini saya rasa saya loncatin aja. Nah, penting untuk tahu siapa audiens kita. Jadi adik-adik sekalian pada saat saya S1 itu sama masih ada orangnya Prof. Janggan itu beliau kardiologis yang cukup terkenal saat ini dan juga saat itu ya. Jadi beliau itu kebetulan penelitian saya waktu itu tentang jantung. Jadi dan pada saat itu saya belum selesai S1, kemudian disuruh mengikuti konferensinya Asmiha kalau tidak salah. Nah itu saya nggak punya pemikiran panjang karena penelitian saya sebenarnya belum selesai. Sudah, kamu ikut ini. Udah saya bikin abstrak dengan data yang sudah ada dulu. Kemudian saya ikut dan di situ ada perlu tahu bahwa saya bukan dokter, saya bukan physicians, apalagi saya spesialis jantung bukan ya, tapi saya adalah peneliti dasar, peneliti ilmu dasar biomedis terutama. Nah, di situ saya harus menyesuaikan apa namanya audiens itu dengan mostly mereka adalah spesialis kardiologi. Kalau misalnya saya terlalu dalam tentang basic, mereka nggak akan paham. Dan ternyata yang lawan-lawan saya waktu itu yang Investigator Award, saya ingat sekali karena saya stres berat waktu itu presentasi pertama saya. Dan lawan-lawan saya yang dinamakan Yang, itu ternyata di bawah umur 45 tahun. Sedangkan saya waktu itu ya mungkin sekitar 20-an lah, 20, 21. Bayangkan semuanya itu ya cukup membuat stres, tapi kita harus bisa handle ya. Pokoknya saya nggak punya pikiran harus menang, saya harus membawa sesuatu pulang, nggak ada pikiran seperti itu. Saya selesai presentasi ya sudah pulang gitu. Tapi bagaimana saya mendeliver apa yang saya ingin saya sampaikan orang supaya paham hasil-hasil yang sudah saya dapatkan, itu saja target saya. Dan alhamdulillah itu untuk pertama kalinya dan saya nggak pernah lupa ya. Akhirnya saya mendapatkan award sebagai yang investigators. Itu sangat menurut saya sangat di luar dugaan. Tetapi akhirnya saya flashback kembali apa yang sudah saya lakukan di sana. Sebenarnya saya nggak neko-neko. Ya saya cuma memberikan apa yang sebenarnya dengan segala keterbatasan. Kalau mereka kan dengan segala macam kelebihannya ya apa namanya menyampaikan. Memang mereka taunya banyak karena saya taunya sedikit. Sebenarnya saya nggak nyimpen apa yang saya tahu ya sudah itu aja yang saya sampaikan. Tapi ya ternyata itu. Jadi banyak pelajaran yang kemudian saya dapatkan. Kemudian ya ini ya, siapa yang ada di sana? Apakah saintis yang ahli di bidang tertentu? Karena kadang-kadang kita mendatangi suatu conference itu yang khusus ya. Misalnya saya pernah datang ke suatu conference yang memang khusus untuk demensia. Ya memang berarti di sana para peneliti yang memang bergerak di demensia. Jadi penjelasan tentang demensia standar awal-awal yang sangat basic itu tidak perlu lagi disampaikan. Tetapi yang sedikit agak mendalam itu bisa kita sampaikan. Lebih spesifik lagi terhadap apa yang sudah kita hasilkan. Kemudian untuk yang kedua bisa jadi saintis yang non-expert. Karena seringkali kita mengikuti conference itu yang multidisipliner. Kemudian dibagi-bagi per room. Ini room medical, ini room apa gitu. Sehingga di bidang medis pun sebenarnya di medical pun tidak semuanya paham tentang apa yang kita sampaikan. Jadi perlu di apa namanya disaring lagi siapa audiens kita. Kemudian yang ketiga apakah students, apakah mahasiswa atau siapa. Kemudian non-expert. Non-expert ini dalam artian awam. Nah ini lebih lagi kita nggak boleh menyampaikan metode-metode ilmiah yang sangat melip-melip itu nggak akan nyambung. Ya. Kemudian kita tidak tahu siapa audiens kita, terus siapa. Misalnya, waduh ini conference kok nggak jelas ya nanti audiensnya apa. Kalau seperti itu ambil yang tengah-tengah standar. Anggap bahwa yang hadir itu adalah orang-orang yang interest. Kalau orang interest di situ, berarti dia standar basically untuk pemahaman yang topik kita itu mereka paham. Kalau saya ngambilnya segitu. Jadi rata-rata sih memang campuran ya. Bisa campur, bisa enggak juga sih, tapi seringkali rata-rata. Nah,
untuk memahami audiens ini memang kita harus tahu bahwa mereka tidak hanya duduk untuk mendengarkan kita, tapi banyak juga presenter-presenter lain. Jadi menurut saya ini triknya ya. Saya pernah sangat minder ketika presentasi di mana ya, kalau nggak salah di Taiwan mungkin ya. Itu semua yang datang di room saya itu namanya depan profesor. Itu sekitar 8 tahun lalu. Siapalah saya, sekarang saya aja bukan siapa-siapa gitu kan. 8 tahun lalu. Kebetulan sudah lulus S3 sih. Cuman yang presenter lain itu profesor semua. Kalau nggak profesor, director of apa-apa lembaga riset gitu. Nah di situ juga saya tidak banyak memikirkan itu akhirnya karena sempat dredeg juga. Jadi yang saya lakukan adalah saya mempelajari medan, mempelajari ruangan. Jadi nanti ruangan saya di mana, saya datang ke sana. Ruangannya segede ini, kapasitas orang sekian, yang datang profesor-profesor, oke, no problem. Kalau saya nggak tahu, saya akan jawab, saya nggak tahu. Ya, itu kuncinya. Jadi jangan ngawur, karena nanti kalau ngawur, kita akan semakin dikejar ke sana, semakin ngawur, dan semakin ke pojok akhirnya, kita nggak tahu apa-apa. Ya, sehingga menurut saya, 3 menit pertama itu adalah golden time. Jadi kalau di menit-menit awal Anda sudah kehilangan kontrol, sudah kehilangan, sudah gagal menarik perhatian orang, ya sudah, jangan berharap pada menit-menit berikutnya orang akan mendengarkan kita. Jadi bagaimana kita bisa menoto introduction itu sangat baik. Sehingga kalau kita sudah pede di awal, berikutnya itu akan smooth gitu, menyampaikan hasil, discussion, dan seterusnya. Enak. Tapi kalau kita sudah grogi di depan, menyampaikan introduction aja kita sudah dreweli atau ya istilahnya dreweli itu, yaitu ya akan sulit untuk dilanjutkan gitu ya. Oke. Nah, bahwa kita juga mesti memahami bahwa mereka juga sebenarnya bisa kok baca. Jadi nggak semuanya harus kita jelaskan, harus kita baca. Gitu. Misalnya ada tabel besar ya. Kita bisa memberikan contoh. Tabel ini adalah sebagai resume bahwa nggak usah dibaca semuanya gitu. Mereka juga bisa memilih mana yang harus dibaca gitu. Terus mereka juga bisa kok punya pikiran why I should listen gitu, why should I listen? Kenapa saya harus mendengarkan hal-hal ini? Kalau nggak penting ya kenapa harus mendengarkan gitu kan? Makanya 3 menit pertama itu upayakan menarik perhatian. Nah, non-expert itu malah ini 2 menit pertama. 2 menit pertama ini menjadi hal penting untuk memfokuskan perhatian audiens pada kita. Jadi kuasai menit-menit pertama. Kemudian expert after 5 menit. Jadi kalau hal mendasar itu 2 menit, kalau yang expert itu perhatiannya setelah 5 menitan. Ya, karena lebih detail lagi. Terus apa yang bisa kita lakukan? Early motivation. Jadi pada saat awal kita harus memotivasi diri sendiri ya, jangan kan kalau kita pergi ya kadang-kadang nggak ada orang lain, nggak ada siapa-siapa, ya udah kita aja cari teman sama Indonesia aja kadang nggak nemu gitu. Ya udah, kadang ya mohon maaf ya, kadang-kadang being Muslim itu juga kadang-kadang menjadi apa, saya jadi makhluk asing karena berkerudung misalnya, atau seringkali apa ya, Asia gitu ya, kasarnya kayak ya rasis gitulah, gitu-gitu itu masih ada, tapi ya sudah lah, kita selama nggak merugikan mereka, kenapa kita harus apa minder, kenapa kita harus punya apa ya pikiran-pikiran negatif. Sudah, biarin aja mereka dengan pikirannya, yang penting kita harus memotivasi diri bagaimana kita menyampaikan hal-hal itu supaya mudah dimengerti. Kemudian spoil the punchline. Kemudian kadang-kadang kita perlu memancing. Hasil kita misalnya setelah membaca judul ini apa, kita spoil apa sih hasil yang menarik di situ. Kemudian kita juga perlu membuat visualisasi. Kadang-kadang orang capek membaca, dengan melihat gambar itu akan lebih mudah untuk dipahami. Nah, kemudian untuk kategori scientific presentasi itu bisa kita bagi orang sama poster. Meskipun di poster itu seringkali
untuk yang dilombakan itu kita suruh berdiri di sebelahnya poster, juri akan berjalan untuk konfirmasi kalau memang ada yang ditanyakan tentang poster ya kita harus jawab orally gitu, nggak dijawab dengan poster balik gitu ya. Tapi ya itu tadi. Jadi ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau oral itu time limited karena waktu terbatas. Tadi kita punya waktu 8 menit, 7 menit misalnya. Oleh karena itu challenging. Bagaimana kita menyampaikan sesuatu dalam waktu singkat, tetapi apa yang ingin kita sampaikan itu lengkap. Jadi jangan sampai sangat detail. Kemudian biasanya untuk perlombaan itu ada lampu hijau, kuning, merah. Jadi kalau sudah kuning, sudah jangan banyak berharap. Anda harus sudah sampai di kesimpulan dalam 1 menit ke depan. Jangan berharap lebih dari itu. Kalau misalnya sudah kuning, Anda masih membaca di result, di hasil, sudah. Kalau di conference yang strict, sudah tidak ada waktu. Mohon maaf, ini kesimpulan saya kurang 1 slide aja, sehingga saya membacakan kesimpulan. No, nggak ada excuse. Jadi percuma orang nggak akan tahu kesimpulannya apa sih. Gitu. Belum tentu data yang kita sampaikan itu bisa dimengerti. Sehingga tidak perlu harus kesimpulan. Jadi kesimpulan itu penting, karena itu lebih baik kita menyisakan waktu. Ada waktu tersisa, tetapi juga jangan kemudian kayak diuber maling gitu ya. Saya seringkali jangan kan yang konferensi ini, adik-adik yang lomba-lomba PIMNAS misalnya itu ketika presentasi itu saya sampai tahan napas, yo ngeluh, yo capek kuping, yo ini. Saking semangatnya, speednya tuh tinggi sekali, intonasinya sangat tinggi, jadi kita setelah dia presentasi sampai bengong, nggak bisa tanya apa-apa. Ya jadi gitu, tapi masing-masing punya apa ya style masing-masing, tapi intinya adalah bahwa apa yang disampaikan itu bisa masuk, dah itu aja kata kuncinya. Nggak mungkin misalnya Bu intonasinya nada apa, nada C, nada F, saya nggak ngerti nada, ya kurang lebih aja gitu ya. Jadi adik-adik itu juga seringkali saya ingatkan, nadanya jangan terlalu monoton gitu. Kadang-kadang orang juga perlu untuk menarik perhatian itu kita berhenti beberapa detik untuk menarik kembali perhatian mereka, kemudian atau kita pelankan nada kita, sampai kemudian kita sampaikan lagi apa yang menjadi poin yang ingin kita sampaikan. Kemudian experience sama exercise itu sangat penting. Ya, jadi kalau memang tidak punya experience ya harus exercise, ya harus latihan gitu. Kalau memang sudah sangat expert gitu ya, saya seringkali ketemu atau bersama-sama dengan para expert itu yang kita mau datang conference di pesawat itu masih buat PPT. Oke, nggak masalah karena mereka expert. Tapi kalau saya belum expert ya udah saya siapkan dulu, baru kemudian saya review lagi. Oke, sudah pas atau belum gitu. Kemudian method and data not complicated. Jadi untuk data dan metode ini untuk oral tidak boleh terlalu detail gitu ya. Untuk poster time flexible karena orang bisa menghabiskan waktu berlama-lama di depan poster Anda kalau memang dia tertarik. Tapi kalau nggak tertarik ya udah lewat, saya lihat judulnya aja udah ini apa sih gitu. Untuk poster juga ada huge data dan complicated method. Jadi boleh disampaikan data yang cukup besar, cukup complicated, karena waktunya cukup banyak orang bisa duduk berdiri di sana. Need sense of art karena ada nilai-nilai seni ya. Kalau misalnya polos Anda membuat putih tok ya, ini apa gitu ya. Itu sih. Ini developing content of presentation. Jadi ya saya rasa standar ya apa yang harus kita siapkan, jadi mengikuti guideline kalau memang dipublish di papers dan lain sebagainya, kemudian ada seksi macam-macam bagian, ada introduction, method, result, discussion, conclusion, kemudian apa signifikansinya dari penelitian kita, dan kemudian ada acknowledgement. Satu hal lagi yang selalu saya perhatikan berbeda antara kita dengan orang asing itu adalah saya tidak pernah menemukan presentasi dari mereka-mereka itu yang tidak ada acknowledgement-nya. Minimal meskipun dia tuh profesor, meskipun dia sensitif terhebat di lab itu, nggak mungkin dia punya data tanpa punya students. Pasti mereka akan menyampaikan gambar ini, our lab teams, gitu. Selalu ada seperti itu. Thanks to siapa. Kalau kita kan sudah, terima kasih, conclusion sudah, oke, terima kasih. Tapi kalau acknowledgement itu sebagai penghargaan, sebagai tanda bahwa kita ini
orang yang punya sopan santun. Itu apa asumsinya. Ya, kemudian oral ini juga keras tapi tidak terlalu tinggi nadanya. Divine central message and tambahan infokan. Kemudian ini apa saja. Orang-orang Jepang selalu menyampaikan outline presentation, itu standar di Jepang. Mungkin di tempat lain juga demikian. Ini untuk pada umumnya kontennya adalah introduction, kemudian key points for presentation biasanya adalah apa namanya signifikansi dari penelitian kita, kemudian structure of presentation, key tips slides, kemudian conclusion. Ini preparing visual aid dan oral presentation. Kita harus menyiapkan berapa lama kita punya waktu. Jadi kalau misalnya kita disediakan waktu 10 menit, jangan punya slide lebih dari 12. Akan lebih baik kalau 1 menit itu kita alokasikan untuk 1 slide. Boleh kadang-kadang kita menyampaikan, oh ini cuma judul, saya nggak baca sampai 1 menit, cuma 15 detik. Oke. Berarti toleransinya ya itu tadi 10 sampai 12. Kadang-kadang untuk di bagan gambar itu kita nggak terasa. Ngoceh aja sampai waktunya itu 3 menit sendiri di situ. Ya, jadi harus dicek dan recheck kembali berapa slide. Kemudian how many diagram, chart, pictures, dan lain sebagainya. Karena itu akan makan waktu tertentu. Kalau saya punya video akan saya embed di situ. Saya akan linkkan video. Boleh, jadi harus kita hitung berapa video itu makan waktu dan saya harus ini berapa. Ini sebagai contoh saja ya. Yang lain saya nggak perlu. Ya mungkin beberapa ini yang dulu saya presentasikan tapi sederhana, pale dan juga nggak menarik seperti ini. Tapi ini waktu saya presentasikan di IBRO, International Brain Research Organization, ini kebetulan menjadi best research dan oral presentation. Saya nggak ngerti kan apa juga. Nah itu tadi contoh saja ya. Jadi ini saya juga menyampaikan video. Jadi setelah method ini saya berikan metode saya apa namanya merekam ini. Ada misalnya saya embed perbandingan apa namanya ikan yang saya buat Parkinson sama enggak. Jadi audiens itu punya visualisasi gitu sehingga ada gambaran. Karena nggak semua orang tahu zebrafish kayak gimana. Misalnya, kalau zebrafish dibikin Parkinson akankah kaku seperti orang juga? Nah ini buktinya dia juga kaku. Gitu. Gerakan sampai pigmentasinya juga berbeda sama yang normal. Itu contohnya. Seperti ini saya punya waktu sampai 4 menit ngabisin waktu. Saya cukup menunjukkan ini 1 menit saya ceritakan yang lain ini sambil terus berjalan. Boleh aja seperti itu ya. Kemudian ini untuk slide. Ini beberapa kata kunci ya. Less is more. Artinya kita nggak perlu menaruh banyak-banyak slide, banyak-banyak apa namanya kata-kata di situ. Kemudian bigger is better, artinya bahwa semua orang itu bisa yang ada di ruangan itu bisa baca. Jadi jangan kecil-kecil, nanti orang nggak bisa ngelihat. Kalau misalnya slide tidak mungkin dilihat, itu mungkin kita memberikan PR buat mereka. Ya, jadi kata kuncinya few words. Jadi 6 sampai 7 baris per slide itu secara standar ya. Kemudian font umumnya adalah 24, tergantung fontnya juga ya. Kalau misalnya standar Arial itu 24. Kemudian font yang oke, jangan yang keriting-keriting. Kemudian warna juga sesuai ya, bikin kontras. Hindari warna merah atau kuning karena sebagai background itu akan sangat sulit untuk menyesuaikan kalau kita nambah-nambahi sesuatu. Ya, ini layout yang ada yang bagus, ada yang enggak. Ini beberapa yang saya contohkan mungkin. Ya, beberapa slide itu mungkin kita harus menentukan ini loh, poin utamanya yang ingin kita sampaikan. Itu akan membantu audiens untuk konsentrasi pada yang kita sampaikan. Pointer itu penting. Jangan kemudian memiliki pointer, kemudian Anda begini-begini, apa ya istilahnya. Ada kan orang yang presentasi itu menunjuk itu enggak diem gitu ya, atau menunjuk ini ke arah sini boleh lah ya, tapi itu menunjuk itu sambil diputar-putar ininya pointernya itu saya tidak saya sarankan kalau saya sih, karena apa akan membuat audiens pusing ya, kemudian mencegah audiens untuk
membaca lagi dari awal, membaca-baca semua keseluruhan gitu ya. Font itu juga tadi sudah saya sampaikan ya. Ini ada dia bisa memilih mana yang kira-kira bagus, ya mana yang sulit untuk dibaca dan mana yang enak untuk dibaca. Kemudian menentukan bagaimana font itu, bagaimana kombinasi warna dan lain sebagainya. Coba seperti ini, mana yang enak, ya atau apa rainbow ya, lagi musim rainbow. Untuk background ini atraktif boleh, tetapi harus tetap simpel ya. Background itu biasanya terang supaya kita bisa memberikan berbagai macam nuansa dengan enak gitu ya. Kemudian yang sering kali saya ini dan juga saya temui background, kalau misalnya ada dia menentukan layout itu supaya nggak bosan saya campur-campur. Nah ini nggak lucu ya. Jadi harus konsisten. Saya memilih background atau slide layout yang mana dari slide 1 sampai slide terakhir itu harus konsisten. Jangan digabung-gabung. Kita sudah ngeluh mikir kontennya, ikut ngeluh juga mikir ini apaan gitu ya. Ini background yang kurang baik. Kemudian untuk tabel, gambar itu nanti kita bisa contoh ya. Enak mana lihat begini, angka-angka begini atau begini. Ya, orang bisa langsung nggak perlu angka-angka terlalu detail. Tapi di sini kan sudah ada skalanya. Nggak perlu dimasukkan sini ada angka-angka lagi. Cukup ini kita tahu ini jauh lebih tinggi ini. Kalau perlu ditambahkan signifikansi sehingga jelas. Nah, ini bandingkan dengan ini. Ya. Tahu bedanya? Tahu mana yang harus dipilih? Ya udah. Gitu. Ini contoh yang saya pakai, misalnya contoh-contoh presentasi. Saya rasa itu tidak terlalu penting, tapi saya ingin mengingatkan bahwa presentasi itu adalah sebagai bagian dari seni. Ya, tidak ada pakemnya, tidak ada standar betulnya harus gimana. Semua betul, hanya kita melihat audiensnya suka yang mana gitu, dan kalau itu dilombakan juri itu pasti punya standar yang baku itu artinya yang lebih banyak digunakan gitu. Misalnya internationally ya sudah kita ikut yang standar internasional. Nah kalau ada pertanyaan bagaimana kita menjawabnya, apa pertanyaan itu yang hanya butuh klarifikasi, sebenarnya dia tahu kok, cuma butuh klarifikasi aja. Ada yang mungkin orang itu justru memberikan suggestion, memberikan masukan. Seperti saya waktu presentasi di yang profesor-profesor isinya, mereka ada yang tanya juga, tapi lebih banyak yang memberikan suggest. Ini akan lebih baik kalau ini sudah sangat baik, tetapi ini lebih baik kalau dilanjutkan begini-begini. Ya, itu sudah menjadi planning saya, nanti akan dilanjutkan. Oh, itu bagus sekali. Nah, hal seperti itu. Jadi kemudian ada macam-macam jenis pertanyaan. Ada yang juga want to engage in research dialogue karena mereka mungkin memiliki background yang sama sehingga pengen sharing. Oh kalau di penelitian saya tuh begini loh, gini-gini. Bedanya mungkin di sini. Oh mungkin karena ini ya. Mungkin juga. Atau kadang-kadang kita juga menemukan seseorang yang seperti ini. She or he wants to show that he or she is better than you. Ada, seringkali seperti ini juga ada. Kemudian kita harus bisa mengantisipasi hal-hal yang questionable. Jadi misalnya saya nggak perlu menjelaskan ini secara detail di slide. Kalau ada orang tanya, saya sudah siapkan slide-nya. Boleh. Kemudian don't let them hijack the talk. Jadi membajak ini kita jangan biarkan. Jadi ya kita harus menyampaikan terima kasih, mungkin untuk diskusi lebih lanjut kita bisa lanjutkan setelah forum ini misalnya gitu. Jangan biarkan dia menguasai gitu ya. Kemudian ini bagaimana kita bisa menjadi lebih baik, tentu saja harus practice, exercise gitu ya. Kemudian observe others juga. Dengan sering kali Anda mengikuti conference, seminar, selain mendapatkan ilmunya, Anda juga akan mendapatkan cara bagaimana presentasi yang baik. Sekali lagi tidak ada standar, tapi bagaimana Anda nyaman dengan presentasi orang, that's way yang harus kita contoh. Gitu ya. Still good presentation idea. Ide-ide apa yang harus kita ambil? Ya, yang boleh. Ini bukan mencuri yang jelek ya, mencuri yang baik boleh.
Jadi notice all the things that turn you off gitu. Jadi mana-mana hal-hal yang mungkin nanti akan membangun motivasi saya, yang akan membuat saya lebih baik, itu yang harus kita kembangkan. Seek comments from friends and mentors. Jadi kalau memang nggak mau ketemu dosen, ya udah temennya aja suruh dengerin. Menurut kamu gimana? Jelas nggak ya yang saya sampaikan? Untuk poster ini tergantung dari panitia ya, ukurannya, fontnya, dan segala macam. Kemudian limited space. Kalau oral tadi limited time, ini limited space. Use appropriate software. PPT, ada Photoshop dan lain-lain. Ini sekarang sudah maju banget, banyak sekali template-template yang bisa kita temukan. Choose red color, background clean, tetap sama seperti oral ya. Font juga saya rasa. Nah, ini sebagai apa ya, kesimpulan mungkin apa ya hal-hal penting yang mungkin harus kita kita aware. Yang pertama adalah prepare the file. Kalau kita menggunakan laptop yang tidak umum misalnya, atau program kita yang sudah sangat update atau tidak terlalu update, itu harus kita cek dulu. Jangan sampai pada saat kita presentasi itu tidak kompatibel atau justru tidak support. Makanya harusnya ada filmnya nih, filmnya nggak bisa diputar, nah lo bingung kan? Atau jadi berantakan, atau warnanya berubah. Nah, kalau warna itu nggak penting nggak apa-apa, tapi kalau warnanya menjadi penting, yang warna-warna fluorescent dan lain sebagainya, itu jadi fatal. Kemudian visit the room where you will presentation. Tadi saya katakan kuasai medan. Jangan sampai kita presentasi di hall auditorium besar pada conference yang cukup besar, nanti akan dibagi dalam room-room yang lain, kemudian kita nggak tahu roomnya sebelah mana. Jangan, kalau bisa datang lebih awal, datangi ke room itu, observasi. Ruangan ini ukurannya segini, audiens ukuran sekian. Saya harus ngomong dengan tone yang sekian misalnya. Itu akan membantu menurunkan stres kita. Loh bener loh ini yang saya alami. Jadi saya datang ke situ, saya datang mencoba ke depan, kira-kira saya seperti ini. Jadi ketika pada saat kita ke depan lagi, itu sudah bukan hal yang sangat baru lagi. Kemudian practice the equipment. Kalau memang ada pointer, ada yang hal-hal yang canggih yang kita nggak tahu, ya jangan bikin malu, latihan dulu gitu misalnya. Sit some place where you can get gitu ya. Memang harus duduk di situ, podium segitulah ya, apa ya, kalau kemarin saya sering ditanya, kalau misalnya kita sales itu penanganannya gimana? Ya itu antara lain ya kuasai lokasinya, kemudian ya biasa berdoa, ya sudah nggak ada lain, berdoa, minta dimudahkan, minta petunjuk, tarik nafas, nah gitu begitulah standar. Jadi sebenarnya apa sih yang membuat kita stres? Karena kita dituntut untuk target yang lebih dan kita merasa nggak mampu. Kalau sudah seperti itu ya udah pasrah aja. Saya harus menampilkan yang terbaik apa yang saya punya. Lebih dari itu kemampuan saya. Udah, itu aja. Jadi itu akan membuat kita lebih rileks, lebih tenang gitu. Kemudian untuk poster, ketika ada orang yang gelibet aja di dekat poster kita, itu artinya orang tertarik. Jangan cuekin mereka. Datangi gitu. Saya authors dari poster ini gitu. Saya mungkin ada yang bisa didiskusikan. Itu yang mungkin bisa memancing pertanyaan lain. Ini antara lain ini butuh apa yang sampai lupa. Ya itu beberapa konferensi yang mungkin sempat saya ikutin dan lain-lain. Mungkin ada yang mau didiskusikan adik-adik. Jadi nanti adik-adik akan diminta untuk presentasi hasil-hasil penelitian yang sudah didapatkan, atau mungkin review boleh, atau mungkin preliminary data yang sudah didapatkan, atau data dari tim teman-teman satu tim Anda yang diminta untuk presentasi, boleh ya, silakan. Jadi itu yang, karena untuk by research ini target dari KPS pengelola sebelumnya, saya dan Prof Tina, itu kami mentargetkan 1 tahun untuk adik-adik by research. Sehingga satu semester ini Anda harus menyelesaikan beberapa yang harus diselesaikan ya, mata kuliah elektif, scientific communication, kemudian ada
workshop dan lain sebagainya. Mungkin dalam waktu dekat sebagai informasi di biomedik akan ada workshop, mungkin diwajibkan kalau ada di S2 ya, saya minta S2 S3 harus ikut, itu bisa diikuti atau mungkin ikut di tempat lain itu boleh, silakan. Apa workshopnya harus di bidang biomedik? Enggak. Sebagai informasi mungkin di ITB, di IPB itu seringkali tiap tahun itu rutin mengadakan course atau summer course untuk in silico. Saya itu pernah ikut, adik-adik. Saya itu beberapa tahun lalu yang memang tertariknya. In silico itu di kita masih relatif baru, yang mungkin berapa tahun lalu, 3-4 tahun lalu lah ya. Itu saya ngikut. Saya ikut dan mungkin bukan tertua sih, ternyata ada yang lebih tua dari kita, karena itu judulnya summer course. Jadi summer course itu kita bisa ikut di sana dan nanti bisa diakui sebagai direkognisi sebagai SKS. Nah, seperti ini nanti adik-adik boleh ikut karena waktunya cukup panjang. Jadi 1 bulan tapi kegiatannya Sabtu Minggu Sabtu Minggu. Dan di situ ada penugasan. Dan saya nggak malu untuk menjadi yang tidak muda, tetapi saya termasuk waktu itu mendapat penghargaan sebagai apa ya, best best student apa pokoknya. Karena apa? Saya ngerjakan itu karena takut lupa. Jadi begitu ada tugas saya kerjakan. Ngerjakannya asal-asalan padahal. Karena saya takut lupa aja. Nah, dari situ kemudian mungkin mereka menilai saya serius padahal ya enggak. Gitu. Terus mungkin di UGM itu rutin juga mengadakan workshop untuk basic molecular biology. Jadi kayak apa imunosokimia, basic-basic PCR, kemudian ada apa namanya ELISA, nah hal kayak gitu-gitu. Itu 7 hari kalau nggak salah. Yang bayarnya juga cukup mahal sih, lumayan lah, karena kita juga harus stay di sana. Ada Musketeers itu khusus untuk imunologi, nah itu course juga, tapi ada workshopnya. Jadi monggo silakan, nanti kalau ada informasi-informasi yang di-share oleh Prodi, mungkin dari Dr. Happy, dari Dr. Aul, untuk ada diikut, boleh ya ikut di kegiatan-kegiatan tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ada yang mau didiskusikan, silakan. Izin Bu untuk bertanya. Jadi totalnya yang dari prodi itu untuk kami yang bayar riset workshop maupun scientific communication itu apakah ada jumlah pastinya Bu yang nantinya itu memastikan bahwa matkul ini lulus dengan mengikuti sekian workshop, sekian scientific communication seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf, Ibu, suaranya belum masuk. Ya, jadi adik-adik bisa memperkirakan sendiri, boleh pakai standarnya SNDikti itu ada jam, ya, ada jam yang bisa dikonversi. Kalau 2 SKS itu berapa jam yang harus ditempuh. Tapi di situ nanti kita nggak akan mengukur itu sebagai total jam adik-adik mengikuti kegiatan. Nggak bisa begitu karena ada proses persiapan, adik-adik mengerjakan tugas, itu kan di luar jamnya workshop ya. Jadi itu juga harus dihitung dan itu biasanya kita rata-rata untuk gampang hitungnya kita 2 kali lipatkan. Oleh karena itu SKS minimum jumlah jamnya itu ya adik-adik harus setengahnya dari total 2 SKS itu. Jadi 2 SKS itu total berapa jam? Itu. Nanti kalau nggak ngerti boleh saya berikan ke Victor ya. Hitung-hitungannya minimal berapa jam. Oke, siap. Terima kasih Bu. Oke. Saya izin bertanya, Bu. Ini kan Ya, Diana. Ada suaranya kurang jelas ya, Dek Diana. izin bertanya, Bu. Ini kan saya baru selesai mengikuti workshop untuk advanced cell culture cytotoxicity test di UGM, Bu, di LPPT UGM. Iya, iya, iya. Balik sertifikatnya, ini ada jumlah jamnya. Ya. Apa bisa diklaimkan juga seperti itu? Iya bisa. Jadi memang harus ada jamnya, Dek. Kalau nggak ada itu yang kita sulit untuk saya ngitungnya. Oh, nggih. Biasanya kalau cuma sekedar mengikuti apa namanya seminar gitu, biasanya kan kita melihatnya dari leaflet yang saya minta untuk dilampirkan. Tapi kan saya nggak tahu adik-adik datang apa enggak di sana. Gitu. Jadi Tapi kalau workshop itu biasanya kan ada
Ada penilaiannya ya, Dek Diana ya? Ini untuk di balik sertifikatnya hanya ada materinya, kemudian Mm-mm. hands-on. Kami kan ada hands-on di wet lab-nya Mm-mm. sama di jamnya, Bu. Hmm. Ya, kalau misalnya kurang dari jam yang harus diikuti, tentu panitia tidak akan mengizinkan untuk diberikan sertifikat kan ya. Jadi ada presensi yang minimal harus itu bisa nanti bisa dipakai itu Diana. Berarti ini untuk sertifikatnya sebagai buktinya begitu, Bu. Ya, Untuk nanti betul. dikumpulkan ke apa? Dikumpulkan ke Mbak Pantris. Jadi saya menilainya itu setiap mahasiswa nanti sama Mbak Pantris akan dikumpulkan atau nanti komtingnya Dek Victor mengumpulkan di Google Drive ya. Jadi by name siapa misalnya Dek Diana mengumpulkan berapa sertifikat dan itu akan saya hitung. Dan juga apa ya kriteria workshopnya juga mungkin kan memang ada yang penyelenggara dan lain sebagainya gitu ya. Harus kita lihat. Oh, oke. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi yang lain, Dek? Sudah cukup? Tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Udah ya, kalau memang dirasa cukup, ini hanya sedikit pengantar dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan satu lagi mungkin yang saya mengingatkan, tapi mungkin sudah disampaikan bahwa jika adik-adik mengikuti kegiatan ilmiah, entah presentasi oral atau poster atau apapun, kemudian menjadi juara, itu bisa menggantikan salah satu jurnal. Kalau misalnya juara internasional internasional kan nggak harus di luar juga ya. Jadi kita mengikuti international conference di sini sebagai juara pertama misalnya, itu bisa di kan jurnalnya tidak boleh satu. Sebagai jurnal penunjang, sebagai syarat penunjang dianggap sebagai jurnal kedua itu boleh. Jadi kan tidak hanya jurnal ya luaran kita, tapi ada hak cipta, paten juga itu bisa diakukan untuk pengganti atau pendamping luaran atau apa ya syarat lulus tapi bukan syarat yang utama tetap harus jurnal satu minimal ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Terima kasih, saya akhiri, mudah-mudahan kegiatan untuk mengikuti scientific communication dan juga workshop berjalan lancar. Kalau mungkin ada hal-hal yang ingin didiskusikan, silakan menghubungi saya lagi. Gitu ya. Terima kasih untuk adik-adik semua. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam.